semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Saya harap kalian sehat semua. Dan di sini kalau biasanya saya berbagi ilmu, kali ini saya mau mencoba untuk berbagi pengalaman. Nah, video ini sebenarnya saya khususkan untuk program Permata Sakti 2020. Jadi di video kali ini khusus untuk video pertukaran budaya. Nah, karena saya dari Jawa Barat dan pas banget saya pernah ke tempat ini dan ini sangat amat berkesan bagi saya karena bahkan sampai sekarang pun saya masih mengingat cukup detail tentang pengalaman saya di tempat tersebut. Walaupun saya ke tempat itu udah SMP kayak beberapa tahun yang lalu, tapi masih inget banget sama indahnya tempat itu dan pengalaman-pengalaman di tempat itu. Nah, sebelum itu saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agripina Galuh Sulistianingrum. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, program studi akuntansi, dan saat ini saya sedang mengikuti program Permata Sakti tahun 2020. Oke, jadi segitu dulu perkenalannya. Kita lanjut mulai ke sharing pengalaman ke tempat wisata edukasi ini. Nah, untuk teman-teman yang bukan dari Jawa Barat, aku dari awal video ini aku akan mau bilang dulu kalau tempat ini sangat amat recommended. Kenapa? Karena selain aku pun yang masih merasa pengalaman ini sangat berharga, sangat berkesan, tapi tempat ini benar-benar tidak hanya menyajikan wisata, tapi kalian juga bisa mempelajari budaya-budaya di tempat tersebut, di daerah tempat tersebut. Nah, mau tahu nggak tempatnya itu apa? Saung Angklung Ujo. Udah pernah dengar? Kalau misalkan kalian udah pernah dengar tapi belum pernah kesini, ayo wujudkan keinginan kalian untuk ke tempat ini, karena bener-bener tempat ini tuh bagus banget. Nah, Saung Angklung Ujo ini terletak di daerah Bandung, tepatnya di Jalan Padasuka, Pasir Layung. Nah, oke, teman-teman, jadi saya mungkin akan menjelaskan secara sekilas terlebih dahulu tentang Saung Angklung Ujo. Jadi Saung Angklung Ujo ini merupakan tempat wisata budaya sekaligus edukasi yang lengkap banget. Kalau lengkap banget malah menurut saya. Kenapa? Karena di Saung Angklung Ujo ini ada arena pertunjukannya juga. Terus ada pusat kerajinan bambu. Ada juga workshop tentang alat musik bambu. Nah, alat musik bambunya ini nggak cuma angklung aja, tapi ada juga yang lainnya. Nah, udah gitu nih, Saung Angklung Ujo ini merupakan suatu perkembangan konsep. Kalau berdasarkan websitenya ya, Saung Angklung Ujo ini merupakan perkembangan konsep dari Kaulinan Urang Lembur. Jadi di sini tuh tidak hanya menyajikan pertunjukan angklung aja, tapi ada pertunjukan wayang golek, terus ada pertunjukan alat musik dari bambu, dan tentunya nggak cuma angklung aja. Jadi ada pertunjukan angklung pemula, angklung orkestra, massal, dan lain sebagainya. Nah, nanti di setiap pertunjukan ini, saya masih inget banget, di akhirnya itu kita akan diajak menari bersama dengan anak-anak di situ. Jadi di sini nggak cuma yang orang dewasa aja yang menunjukkan pertunjukan angklung itu, tapi ada anak kecil juga. Pokoknya anak kecil tuh hebat-hebat banget, jago banget main angklungnya dan lucu-lucu. Pokoknya di situ selain kita having fun, kita benar-benar mendapat suatu insight juga, suatu edukasi juga dari mengunjungi Saung Angklung Ujo ini. Nah, tadi di awal juga saya sudah sempat menyampaikan sekilas kalau konsep dari Saung Angklung Ujo ini merupakan perkembangan konsep dari Kaulinan Urang Lembur, dimana konsep ini diciptakan oleh Bapak Ujo Ngalagena. Beliau juga merupakan yang mendirikan Saung Angklung Ujo ini gitu. Nah, kalau misalkan saya ngomong doang kayak gini kan kurang greget ya. Jadi saya mau kasih nih ke teman-teman video sebagai bentuk visualisasi atas pengalaman saya ke tempat wisata edukasi Saung Angklung Ujo ini. Nah, tapi mohon maaf sekali kalau
ini memang bukan video saya, tapi saya sudah mendapatkan izin dari Kak Tika. Jadi karena pada saat itu juga waktu SMP, kalaupun ada dokumentasinya juga, saya paling hanya menggunakan kamera digital. Jadi saya mengambil dari videonya Kak Tika yang diupload kurang lebih 2 bulan yang lalu. Oke, jadi saya akan menjelaskan ke kalian tentang Saung Angklung Ujo ini lebih lanjut. Yuk, ditonton terus videonya. Nah, di sini pas kita masuk teras Ujo, kita akan melihat bazar souvenir. Teman-teman di situ lihat ya, ada souvenir-souvenir lucu, ada kain, terus tadi juga ada mainan bambu dari bambu, terus ada tas, terus juga tuh lihat ada kayak topeng gitu, terus ada kalungnya lucu, terus ada banyak banget. Nah, ini ada wayang. Dan saya ingin menyampaikan juga kalau di sini itu pengunjungnya nggak cuma dari orang-orang Indonesia atau dari warga negara Indonesia, tapi banyak juga mancanegara, turis mancanegara itu yang mengunjungi tempat ini. Nah, pokoknya tempat ini tuh benar-benar bagus banget. Kalian harus kesini. Nah, terus teman-teman bisa langsung ke loket tiketnya untuk beli tiket. Oh iya, untuk teman-teman yang penasaran, berapa sih harga tiket masuk ke Saung Angklung Ujo ini? Nah, untuk tiketnya sendiri, harga tiketnya ini sangat bermacam-macam. Ada yang untuk anak, ada yang untuk orang dewasa, dan juga ada yang untuk turis, dan ada yang untuk WNI. Nah, kalau untuk tiket new normal untuk anak dan dewasa ini di akhir pekan atau di akhir pekan dan hari libur, dia harganya 75.000. Dan untuk di hari biasa, untuk kategori anak, dia itu 50.000. Dan untuk hari libur dan di akhir pekan itu 55.000. Kalau untuk orang dewasa yang WNI, harganya itu di hari biasa 70.000. Dan di akhir pekan dan hari libur dia 75.000 harganya. Kalau untuk yang mancanegara gimana? Kalau untuk yang internasional tiket, harga tiketnya itu untuk kategori anak 70.000 di hari biasa, dan di akhir pekan dan hari libur harganya 80.000. Kalau untuk yang kategori dewasa, itu harganya 110.000 di hari biasa dan 120.000 di akhir pekan dan hari libur. Gitu. Untuk nanti nih teman-teman, ketika kalian udah beli tiket, kalian nanti akan dikasih kalung angklung sebagai penanda kalau kalian tuh memang pengunjung di sana, dan nantinya kalian akan diarahkan ke tempat pertunjukan angklung. Dan untuk teman-teman yang bertanya-tanya nih, kalau jadwal operasionalnya Saung Angklung Ujo itu kapan ya? Kalau untuk jadwal operasionalnya sendiri, itu setiap hari jam 3:30 sampai jam 5. Dan khusus jadwal pertunjukannya ini, kalau hari Sabtu dia hanya jam 1, dan kalau misalkan hari Minggu dia hanya jam 10 gitu. Saran saya pribadi, ketika kalian ingin mengunjungi Saung Angklung Ujo ini, alangkah jauh lebih baiknya ketika kalian datang lebih awal sebelum jam operasional Saung Angklung Ujo ini dibuka. Kenapa? Supaya kalian bisa mendapatkan tempat yang strategis untuk dapat melihat pertunjukan tersebut dan mengabadikan momen-momen itu di dalam pikiran kalian. Nah, berarti kalau misalkan datang sebelum jam operasionalnya dibuka, harus nunggu dulu dong. Oh ya, jelas. Tapi kalian nggak perlu bosan ketika kalian nunggu jam operasionalnya itu dibuka. Kenapa? Karena sesuai sama video yang di awal tadi, kalau di Saung Angklung Ujo ini ketika kalian masuk, kalian akan disuguhkan kayak semacam bazar souvenir. Bazar souvenir yang dari anyaman bambu, pokoknya segala macam kerajinan bambu, ada wayang golek, tas, terus juga kalung dan lain sebagainya, itu banyak banget. Sini kalian tinggal nanti pilih aja tempat duduknya, bebas. Nah, ini tempat duduknya nih, suasana dalamnya kayak podium gitu kan. Nah, di sini pas masuk nanti teman-teman akan disambut sama MC-nya. Beliau memakai 2 bahasa, Inggris sama bahasa Indonesia, untuk memudahkan turis-turis yang berkunjung ke situ. Dan memang sih waktu saya ke sana, walaupun
tempatnya itu, arena pertunjukannya itu banyak dari sekolah saya tetap melihat beberapa turis-turis asing di sana gitu. Jadi memang sangat nggak heran kalau misalkan nanti teman-teman kesana melihat turis dan melihat MC-nya itu berbicara dengan 2 bahasa gitu. Nah, nanti di awal-awal teman-teman akan ditunjukkan pertunjukan wayang. Ada juga nih pertunjukan band, ada pakai alat musik tradisional dan ada yang modern. Nah, ini ada adik-adik yang main kuda lumping, ada yang bawa angklung, nah pakai kebaya juga. Mereka juga ada tari tradisionalnya. Nah, ini ada di tengah-tengahnya itu adik-adik yang lagi main angklung dan di samping kanan dan kirinya mengikuti nyanyiannya. Terus juga selain itu ada, nah ini permainan angklungnya yang dimainkan oleh Akang dan Teteh di Sawah Angklung Ujo. Nah, ini nanti ada saatnya kita itu dipinjemin angklung untuk bisa belajar secara langsung dan langsung kita praktikkan hasil belajar kita itu. Nah, di sini diajarkan oleh instrukturnya atau coachnya langsung pakai lagu Burung Kakak Tua yang nantinya pakai kayak semacam infokus untuk memperlihatkan notasinya. Teman-teman tadi udah sempat dengar ya penjelasan dan visualisasi tentang diajarin main angklungnya itu. Jadi memang di sana itu diajarkannya itu dengan suasana yang gembira seperti kalian lihat tadi. Suasana itu nggak yang bikin tegang, nggak yang bikin takut, nggak yang bikin khawatir, gelisah gitu, enggak. Tapi kita tuh bener-bener having fun. Walaupun belajarnya itu bukan belajar yang intens ya, tapi memang itu menurut saya pribadi sampai sekarang juga itu berkesan banget. Diajarin main angklung sama instrukturnya atau coachnya di sana. Selain itu juga ada anak kecilnya itu saya inget banget. Dia tuh sempat nyamperin juga gitu, sempat ngebantuin kita, entah itu ngasih tahu apa gimana segala macem. Pokoknya di sana bener-bener belajarnya itu having fun. Jadi kita juga bisa cepet nangkep gitu. Entah dari instrukturnya juga yang menjelaskan secara baik, terus juga dari suasananya yang gembira. Jadi bener-bener itu yang membuat saya memiliki kesan yang sangat baik dan bahkan sampai detik ini saya masih inget banget detail pengalamannya itu gitu, masih berasa gitu loh tenangnya di sana tuh gimana, keren banget. Nah, ini dia yang bener-bener bikin saya tuh sampai sekarang tuh masih inget banget momen-momen di Saung Angklung Ujo, yaitu nih lihat ya di endingnya itu teman-teman atau adik-adik di sana itu ngajak ngajak penonton di sana itu untuk menari bersama, untuk bermain bersama, dan mengelilingi panggung pentasnya. Dan mereka tuh sangat-sangat ramah dan cepat mengakrabkan diri, dan itu juga gitu yang membuat saya sebagai pengunjung di sana dan penikmat konsernya itu, penikmat pertunjukannya itu sangat merasa tersentuh gitu, karena kita di sini akan benar-benar diperlakukan sebagai pengunjung yang sangat berarti gitu. Maksudnya yang juga akan meningkatkan semangat mereka untuk terus menunjukkan budaya-budaya Sunda. Tuh, lihat kan keseruannya, bermain bersama. Seru banget deh pokoknya. Oh iya, saya ingin memberikan info lagi nih untuk teman-teman dan sekaligus tips. Ini tipsnya dari Katika juga. Dan karena tadi sempat dibilang kalau acaranya itu bisa dimulai sekitaran habis asar sampai sebelum maghrib atau sekitar jam 3:30 dibukanya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang muslim dan muslimah alangkah jauh lebih baiknya ketika sebelum acara ini dimulai kalian harus udah sholat asar dulu, karena memang sepengalaman saya pertunjukannya ini dimulai cukup lama sampai sebelum maghrib gitu. Nah, oleh karena itu kalau misalkan
kita nggak sholat asar dulu sangat amat disayangkan ketika sholat asarnya itu terlambat atau mepet-mepet, atau bahkan pahitnya kita jadi malah nggak sempat sholat asar gitu. Jadi nanti sebelum acaranya dimulai, teman-teman bisa tanya aja ke akang atau teteh di sana, nanya musolanya di mana, pasti ada musola kok di situ, tenang aja. Nanti pasti akan ditunjukkan juga oleh guide-nya atau akang atau tetehnya di sana. Nanti tanya aja, oke? Dan untuk teman-teman yang barangkali menanyakan atau ingin tahu gitu kalau dari segi keamanannya gimana, aman nggak nih? Sebenarnya untuk masalah keamanan itu fine-fine aja, dan dari reviewnya Katika juga mengatakan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk dari segi keamanan di tempat manapun itu kan selagi kita menjaga barang pribadi kita dengan sangat baik, ya udah gitu, insya Allah juga nggak akan kenapa-kenapa. Jadi pastikan kalian menjaga barang pribadi kalian dengan baik, oke? Nah, terus untuk tips yang selanjutnya nih, saya cuma pengen bilang yang sebenarnya ini tuh salah satu hal yang saya sesali juga. Saya waktu itu udah dibilang kan tadi di awal kalau saya memang tidak mendokumentasikan pengalaman saya di Saung Angklung Ujo ini gitu. Jadi pastikan kalian bawa media untuk bawa alat untuk mendokumentasikan momen-momen di Saung Angklung Ujo itu, yang nantinya ketika kalian sudah selesai menonton pertunjukan itu, kalian bisa menonton lagi di handphone kalian kah, atau di kamera, atau dimanapun. Kalian pastikan bawa media untuk mendokumentasikan pertunjukan itu. Tapi saran saya jangan mendokumentasikan dari awal sampai akhir, karena pasti deh kalian tuh nggak akan menikmati pertunjukan itu, karena kalian cuma menikmati dari layar handphone kalian atau dari layar kamera kalian doang. Jadi saran saya, dokumentasikanlah pertunjukan itu sekitar di tengah atau di akhir, atau bahkan setelah pertunjukan itu benar-benar selesai gitu. Entah itu kalian foto bareng pemain kalau misalkan memang pemainnya itu belum kembali ke backstage-nya, karena memang biasanya kalau pertunjukan kayak gitu kan pemainnya langsung kembali ke backstage ya. Jadi tadi kalau misalkan masih ada anak-anak kecilnya atau masih ada akang tetehnya pemainnya di sana, kalian bisa minta foto bareng. Baik-baik kok di sana beneran. Dan kalau misalkan kalian mendokumentasikannya dari awal sampai akhir banget, itu pasti kalian gak akan menikmati, dan itu juga termasuk hal yang mungkin akan kalian sesali gitu. Jadi dokumentasikanlah seperlunya, oke teman-teman? Nah, sampai juga di penghujung cerita ini, cerita pengalaman saya, dan juga dibantu oleh videonya yang dari Katika. Terima kasih banyak untuk Katika yang sudah memberikan saya izin untuk menggunakan videonya Katika untuk memvisualisasikan pengalaman saya juga, dan mereview juga, sekalian review ingatan saya juga sih sebenarnya. Jadi semoga pengalaman saya ini membangkitkan minat kalian untuk berkunjung ke Saung Angklung Ujo dan ingin mengetahui dan bahkan memperdalam budaya di Sunda ini, di suku Sunda ini. Karena budaya itu sangat-sangat indah. Indonesia itu memiliki banyak banget budaya yang tersebar dan patut dan sangat-sangat harus dilestarikan. Salah satunya adalah dengan mendirikan Saung Angklung Ujo ini gitu. Saung Angklung Ujo ini memang didirikan dengan tujuan untuk melestarikan budaya Sunda. Dan semoga video ini juga bermanfaat untuk kalian yang mungkin mencari semacam pemantik kali ya untuk berkunjung ke tempat ini. Pokoknya segitu aja video dari saya, semoga bermanfaat juga. Pokoknya semoga kalian kesana, dan harus, bukan semoga lagi, tapi kalian benar-benar harus kesana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.